Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang sedang mewabah kali ini. Rencananya, dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal momentum dan impuls. Silahkan nanti diperhatikan, apabila ada yang kurang paham silahkan komen atau bisa japri ke saya secara pribadi. Untuk mempersingkat waktu, karena soalnya lumayan banyak ya, sekitar ada 8, jadi kita langsung aja. Kita mulai dari dasar momentum dan impuls terlebih dahulu. Soal pertama, pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan antara momentum dan impuls adalah, kita cek secara teoritis ya. Sebelum saya menjawab, sebelumnya yang benar jawabnya dulu, atau yang paling benar yang mana? Yang tentunya adalah yang saya stabiloin ya, impuls. Dimana jawaban yang benar dari nomor 1 adalah pilihan C. Impuls merupakan perubahan momentum. Kalau mau saya bahas secara teoritis, pertama mulai dari momentum. Apa sih momentum itu? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Ini ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Ini bukan penjelasan dari impuls, tapi penjelasan dari momentum. Kemudian impuls, persamaan dari momentum apa? Persamaannya selalu ya, bahwasannya dasarnya adalah P sama dengan M kali V. Atau bahasa lainnya adalah momentum didapat dari perkalian antara massa benda dengan kecepatan bendanya. Itu untuk momentum. Kemudian untuk impuls. Impuls sendiri kalau bisa diartikan secara teori, bahwasannya impuls adalah besarnya gaya. Impuls adalah besarnya gaya, F adalah gaya, dikali dengan delta T. Delta T apa? Delta T adalah waktu kontak si yang memberikan gaya terhadap benda. Misalkan ada bola gitu ya, bola kasti gitu, menuju ke pemain baseball. Di sini ada orang pemain baseball gitu, taruhlah sini tongkatnya. Maka impuls yang mana? Impuls adalah ketika nanti bola ini menyentuh pemukul bola kasti gitu ya. Ini bolanya. Impuls itu terjadi kalau misalkan pemukul ini menyentuh bola kasti yang memiliki gaya tertentu, atau bahasa lainnya, gaya yang diberikan pemukul terhadap bola kasti dengan satuan waktu tertentu. Ketika bola ini datang dengan momentum 1 atau momentum awal gitu ya, kan secara logiknya ini bola akan kembali atau akan berlawanan arah gitu ya, berlawanan arah ke kanan taruhlah. Maka muncul nih bukan lagi P1 atau momentum 1, tapi momentum 2. Maka pernyataan lain dari impuls adalah bahwasannya impuls delta P. Delta adalah perubahan atau selisih gitu ya. Atau kalau secara rumusnya P adalah M kali V. Delta MV. Salah. Bukan delta MV, tapi yang berubah adalah kecepatan, massa tetap, maka massa kali delta V. Atau kalau secara istilahnya bahasa, boleh kita tulis perubahan momentum, atau yang menyebabkan perubahan momentum, sehingga yang benar adalah pilihan C. Gitu. Itu untuk nomor 1-nya. Kenapa jawaban A tidak benar ini? Karena di situ tertulis bahwasannya impuls merupakan momentum tetap. Salah gitu ya. Bahwasannya impuls itu ukuran untuk memberikan perubahan momentum pada benda.
Kalau misalkan tidak ada perubahan atau basalnya momentum tetap gitu ya, seperti pada bola kasti dan pemainnya. Kalau misalkan bola kasti datang dengan momentum tetap, kemudian si pemain kasti tidak memberikan pukulan, maka tidak ada impuls yang terjadi dan tidak ada perubahan momentum, sehingga jawaban A salah. Yang kenapa salah? Momentum tidak berhubungan dengan impuls. Salah ya, karena jelas bahwasannya impuls ini berhubungan dengan momentum. Kalau ada impuls berarti nanti ada momentum gitu. Kemudian nomor 2, pada sebuah proses kelapa yang menggelinding pada bidang datar, kelapa tersebut bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per second. Oke, saran saya ketika kalian ingin mengerjakan soal-soal fisika yang mohon maaf misalkan kurang cepat dalam memahami soal, tulis aja yang diketahui, atau saran saya digambar gitu ya, proses analisanya gimana. Di sini tertulis ya, pada sebuah proses kelapa yang menggelinding, ini ada kelapa menggelinding, ini karena tidak ada arahnya, bebas ya, saya ke kanan dulu aja arahnya. Pada bidang datar berarti tidak ada gaya gesek di situ. Kelapa tersebut bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter. Ingat, kecepatan konstan 20 meter per second. Oke, kita bicara masalah konstan atau tidak. Pertama, bahwasannya syarat momentum itu adalah kecepatan konstan. Kalau ternyata sudah ada perubahan kecepatan, maksudnya gimana? Nanti ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, berarti nanti ada impuls yang bekerja di situ, sehingga bukan lagi momentum benda sendiri atau momentum benda itu aja, tapi ada perubahan momentum di situ. Kembali ke soal. Masa kelapa tersebut sebesar 5 kg. Tulis aja massa adalah M, simbolnya M-nya 5 kg. Jika seorang petani ingin menghentikan, maka besar kesukaran ia menghentikan kelapa berapa? Oke, di sini kita abaikan impuls dari petani ya. Petani ingin menghentikan kelapa kira-kira berapa gitu. Keywordnya apa? Kata kuncinya adalah menghentikan. Jadi yang awalnya kelapa ini bergerak, si petani pengen ini dihentikan gitu. Maka besar kesukaran ia menghentikan kelapa berapa? Jadi bahasa lain dari momentum, misalkan di soal nanti kalian tidak menemukan kata-kata momentum, tapi ada kata-kata besar kesukaran menghentikan. Besar kesukaran menghentikan berarti itu bahasa lain dari momentum. Ya udah, tulis aja langsung. Misalkan ada yang lupa, apa sih momentum? Momentum itu kan P sama dengan M kali V gitu ya. Dimana langsung aja masanya si kelapa adalah 5 kg, atau kalau satuannya nggak ditulis juga nggak apa-apa, 5 kg. Ingat ya, untuk fisika ini saran saya adalah semua dijadikan satuan internasional. Masanya kelapa sudah kilogram, maka tidak perlu diubah. Kemudian kecepatan juga sudah meter per second, dikali aja 20, hasilnya adalah 100. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram meter per second. Ini jawabannya. Sederhana ya untuk soal ini, insya Allah semua paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Adil adalah seorang siswa SMA Feature-Gate, SMA FG. Suatu ketika dia ingin memukul pintu kamar mandi yang rusak untuk menyelamatkan temannya yang terjebak di dalamnya. Sembari membuka pintu nih, si Adil iseng. Dia itu gaya nih. Ilustrasinya saya ilustrasiin dulu ya. Jadi Adil ini pintu kamar mandi misalkan, salah. Sorry. Misalkan nomor 3 ini ada pintu kamar mandi gitu ya. Misalkan ini kamar mandi gitu, kotak lah taruhlah. Gimana gini. Ini Adil di luar, dia pengen nyelamatin temen yang ada di dalam gitu kan. Nah, karena pintu rusak ini dia harus mukul nih si pintu. Iseng kan dia iseng, dia hitung gaya pukulannya ternyata dapat tuh 40 Newton, nggak tahu dapat dari mana gitu. Misalkan dia jago lah orangnya gitu kan, jago memperkirakan gaya 40 meter.
Selain dia memperkirakan gayanya, dia juga mengukur ramai kontak. Jadi dia hitung tuh berapa detik sih dia menyentuh pintu gitu ya, atau kontak, waktu kontak tangan dia dengan pintu. Sebenarnya waktu kontak itu singkat, milisecond gitu. Cuman kalau misalkan untuk mempermudah perhitungan nih, saya langsung jadiin ke second aja. Kalau kalian di soal menemukan milisecond, maka tugas kalian merubah menjadi second. Jangan lupa dari mili ke second adalah dikali 10 pangkat min 3. Tulis dulu aja. Waktu kontaknya dia T kontak 5 second. Yang ditanya keywordnya apa? Besar impuls yang diterima pintu. Jadi kan tadi kita bahas ya bahwasannya impuls itu didapat dari F kali delta T waktu kontaknya dia. F-nya gayanya 40 Newton, delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 5 second. Sehingga impuls yang diterima pintu sebesar 200 Newton second. Satuannya impuls. Gampang ya, jangan sampai lupa bahwasannya impuls adalah gaya dikali delta T waktu kontak. Kalau momentum apa? Momentum adalah massa dikali kecepatan benda. Impuls itu yang memberikan besaran yang diberikan ke benda. Kalau momentum itu benda itu sendiri. Kalau saya ngajarinnya kan ya, impuls di mana, momentum di mana. Misalkan saya gambarin sini. Mana? Ini ada mobil gitu ya. Ini ada tembok gitu. Tembok gimana? Tembok ini deh. Tembok. Ini ada mobil, ada tembok di sini gitu ya. Misalkan gitu, gini temboknya. Jadi nanti sewaktu-waktu misalkan si mobil ini nabrak tembok. Nah, mana sih momentum, mana impuls? Jadi impuls itu ini tembok yang menghentikan objek yang menghentikan benda atau apapun yang menghentikan benda. Kalau momentum adalah yang ini yang akan dihentikan gitu. Oke, kembali ke soal nomor 4 sekarang. Siswa feature gate sedang memukul bola kasti yang diam. Misalkan kalian bingung, kalian ilustrasiin dulu aja nomor 4. Seorang siswa memukul bola kasti yang diam. Ini bola kastinya nih. Setelah bergerak. Oh ya, kan diam berarti kecepatan awal V0-nya 0. Dipukul tuh. Lalu setelah bergerak kecepatan bola berubah menjadi 50. Pokoknya kalau misalkan ada sebuah benda yang awalnya diam, kalian tulis dulu aja V0 gitu. Misalkan nanti dipakai ataupun enggak, tetap aja tulis dulu biar gampang analisanya. Kecepatan akhirnya 50 meter per second. Jika massa bola kasti adalah 1 kali 10 pangkat min 1 kg. Massa bola kasti 1 kali 10 pangkat min 1 kg. Tulis apa adanya dulu. Dan waktu kontak antara siswa dengan bola kasti. Waktu kontak tulis aja T-nya atau delta T bebas 0,006 second. Lebih mudah kita jadikan notasi ya, atau 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 3 second. Maka besar gaya yang dialami bola kasti akibat pukulan. Gaya, apa tuh gaya yang ditanyakan? F ya, yang ditanyakan adalah F. Kalau kalian bingung nih, makanya apa sih gitu ya, kalian lihat aja. Ini biasanya hubungannya ada T, kemudian ada M, ada V, ada F. Nah itu hubungannya biasanya langsung aja kalian masukin ke hubungan antara impuls dan momentum. Tadi tuh hubungan antara I adalah perubahan momentum. Atau kalau cara persamaan perubahan momentum kan delta P ya. Kemudian I, persamaan I apa? I adalah gaya dikali perubahan waktu kontak maksudnya.
F ada ya, F yang ditanyakan tulis F, delta T ada, nanti dulu kita tulis angkanya, sekarang kita tulis hurufnya dulu. Delta P apa? Tadi saya di awal sudah ya, yang berubah adalah kecepatan. Maka nanti ada M dikali V2 min V1 atau kecepatan akhir kurangi kecepatan 1. Atau kalau kalian mau nulis T dan 0 boleh. M adalah VT min V0. F-nya adalah F ditanyakan, delta T-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Masanya bola kasti adalah 1 kali 10 pangkat min 1 sudah kilogram. Ingat sudah SI, tidak perlu diubah. VT, kecepatan akhirnya, kecepatan setelah dia bergerak konstannya adalah 50. Kecepatan awalnya berapa? Kalau misalkan di soal nggak ada nilai kecepatan awal, tapi ada kata-kata kecepatan awalnya diam, maka langsung aja V0-nya adalah 0. Gitu. Kita hitung-hitung dah nih. 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 kali 50. Hitung-hitungan biasa ya. F dikali 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, ingat bahwasannya 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 10. 1 per 10 sama 50 coret ya. Hasilnya adalah 5 di sini. Sehingga F-nya, ingat ini satu paket perkalian, pindah semuanya biar sisa F-nya aja. 5 dibagi 6 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 pangkat yang di bawah, kalau min jadi positif ke atas, kalau positif ke atas jadi negatif. Ya udah. 5 bagi 6 berapa? 5 bagi 6 kan 50 dibagi 6 ya, atau sekitar 6 kali 7 42, 6 kali 8 48. 6 kali 8 48 berarti sekitar 0,48 ya. 0,48 10 pangkat min 3 kata jadi 10 pangkat 3, atau gayanya adalah 48 480 Newton. Oke. Itu untuk besar gaya gaya yang diberikan orang terhadap bola kasti. Seperti itu. Insya Allah paham ya, bahwasannya kalau misalkan ada massa, ada kecepatan, ada waktu yang ditanyakan gaya, atau salah satunya deh bukan gaya. Misalkan suatu ketika yang ditanyakan adalah waktunya, tapi di situ ada di situ ada gaya, ada kecepatan, ada massa, maka nanti paketnya adalah hubungan I sama dengan perubahan momentum. 5 bagi 6 ternyata bukan 0,48, sorry, salah saya. 5 bagi 6 itu di sini besarnya adalah 8 kali 6 aja sudah 48, berarti 0,83 deh kali 10 pangkat 3, karena min 3 pindah ke atas, atau 830 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 5 ya, di sini aja. Teori nih, berikut ini yang benar tentang tumbukan lenting sempurna. Ingat, ini lenting sempurna. Lenting sempurna. Kita sudah bahas ya, ada lenting sempurna. Ada 3 lenting ya, lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting. Ciri tidak lenting apa? Cirinya biasanya E-nya adalah 0. Kemudian apa? Kemudian masanya setelah tumbukan bersatu. Benda menyatu deh, jangan pakai massa. Bendanya menyatu. Benda bersatu. Contohnya di mana? Contohnya misalkan kalian main panahan gitu. Panahnya kalian tembak ke sebuah bola gitu ya. Lalu panah setelah ditembakkan nih, panah menyatu ke bola, terus bergerak dengan kecepatan tertentu setelah tumbukan antara panah dan bola bersatu, maka di situ tidak ada disebut lenting sebagian, tidak lenting sama sekali, dan restitusinya adalah 0.
Lenting sebagian apa cirinya? Cirinya adalah E-nya antara 0 dan 1. Lenting sempurna apa? Pasti dong kalau misalkan tidak lenting 0, sebagian adalah restitusinya 0 sampai 1. Kalau lenting adalah E-nya sama dengan 1. Oke, kita cek di sini. Biasanya lenting sempurna cirinya banyak. Pertama apa? Berlaku hukum kelestarian momentum. Ini yang salah ya nanti ya, tanyakan. Benar, bahwasannya nanti lenting sempurna pakai hukum kelestarian momentum, di mana hukum kelestarian momentum itu apa? Kelestarian momentum sigma P1 sama dengan sigma P aksen. Aksen adalah kode untuk tumbukan yang enggak ada aksen sebelum. Sigma P sama dengan sigma P aksen, dimana untuk sigma P nanti karena ada dua benda, maka M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen. Ingat bahwasannya kecepatan itu vektor ya, jadi arah mempengaruhi, ditambah M2 kali V2 aksen. Kedua benda menyatu. Jelas-jelas salah kalau ini mah. Benda menyatu itu cirinya siapa sih? Cirinya tidak lenting sama sekali tadi di sini. Jelas ini jawabannya adalah B. Berlaku hukum kelestarian energi kinetik. Benar ya, bahwasannya untuk lenting sempurna itu berlaku kelestarian energi kinetik. Karena apa? Pertama, untuk untuk lenting sempurna energinya tidak ada yang berubah, sehingga energinya sama gitu. Energi sigma Eka sebelum tumbukan akan sama dengan sigma Eka setelah tumbukan. Sigma Eka sama dengan sigma Eka aksen. Ini ada dua jawaban nih. Kedua benda menyatu itu adalah ciri tidak lenting sama sekali, yang B benar. Kemudian koefisien restitusinya bernilai 0, benar juga, ini tidak lenting sama sekali. Lalu yang E benar ya, tidak ada energi yang terbuang. Jadi bahwasannya kita anggap itu sistemnya tertutup, bisa dibilang tertutup gitu, karena energi tidak ada yang terbuang. Kalau terbuang nanti masuknya ke lenting sebagian, dan kalau misalkan energinya terbuang, maka energi kinetiknya tidak berlaku dia kelestarian. Jadi yang benar apa? B sama D. Ada dua jawaban. Oke, nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Kalau misalkan kalian nggak paham gimana cara bacanya, karena ilustrasiin aja. Truk pengangkut sapi kurban bermasa total 2 ton nih, berat banget nih truknya. Truk gambarin dulu ya, misalkan kalian mau ilustrasiin truk. Di sini kemudian ada sapi ya. Sapi gimana gambarnya? Misalkan begini deh gitu. Ini ada tanduknya. Begini ada. Nah, masa totalnya berapa nih? Total adalah masanya si truk dan masanya si sapi. M totalnya berapa nih? 2 ton. 2 ton itu berapa? 2000 ya. Sedang berangkat menuju masjid. Bebas di arahnya kemana gitu kan. Dengan kecepatannya 50 meter per second. Ini kalau misalkan nggak ada ketentuan kecepatan, saya selalu asumsinya ke kanan dulu. Asumsi apa? Asumsi itu bahasa lainnya permisalan deh, ke kanan arahnya. Karena terjadi guncangan tengah jalan, jadi suatu ketika si truk ini lewat polisi tidur gitu, atau lewat jalanan Indonesia yang berlubang, banyak lubangnya gitu ya. Nah, ini terguncang nih truknya nih. Tiba-tiba si sapinya loncat, salah satu sapi dengan masa 200 kg loncat. Jadi nanti si sapi loncat, kita lihat arahnya kemana? Berlawanan arah, ingat. Jadi nanti misalkan truknya ini maju, kemudian sapinya keluar. Sini sapi satu keluar. Gimana sih sapi sih? Begini bukan sih? Gini lah ya sapi. Masa sapi, masanya 200 kg. Kecepatannya ke berlawanan mobil
20 meter per second. Udah SI semua. Jika proses tersebut dapat dicari dengan kelestarian momentum, maka besar kecepatan truk setelah sapi tersebut loncat berapa? Kalau misalkan ditanyanya masalah momentum, kalian larinya atau pakai persamaannya adalah persamaan kelestarian momentum, dimana apa tuh sigma P sebelum tumbukan akan sama dengan sigma P setelah tumbukan. Sigma P sebelum tumbukan kita lihat apa aja sih dia yang berlaku, ternyata cuma truk aja, truk sama sapi totalnya sama, kecepatannya sama, ya udah tulis aja M dikali, karena cuma truk dan sapi ini kita anggap menyatu, maka kita tulis satu aja. M1 kali V1 sama dengan, setelah tumbukan, ingat si truk dia tetap ke kanan nanti positif ya, karena nggak mungkin dong ketika si sapi loncat ini, karena tadi kata-kata berlawanan, dia searah sapi. Kemudian sapi arahnya berlawanan negatif, nanti kita mainnya. Ini M truk gitu ya, tambah dikali kecepatan truk V truk ditambah massa sapi S dikali V sapi sen. Masukin tuh massa total awal berapa, 2 ton 2000 gitu ya, sini kali kecepatannya berapa, kecepatan totalnya arahnya kanan 50 meter per second, dia udah tulis aja 50. Ingat nih massa truk, ini salah saya, ini bukan massa truk tapi massa truk plus sapi yang belum loncat gitu ya. Berapa tuh? Jadi kalau misalkan total truknya ini saya gambar ulang di mana ya? Sini deh. Ini truk dengan isinya 2 ton 2000 gitu. Karena ada pengurangan jumlah 200 sehingga sisanya berapa? Sini. Ya udah 2000 kurangi 2000 1800. Jangan sampai bingung ya. 1800 tulis saja. Massa truk dan sapi yang belum loncat. Dapat dari mana? Dapat dari massa total truk sapi di awal dikurangi massa sapi yang loncat. Kecepatannya berapa truk ini ditanyakan, ya udah tulis saja. Ditanyakan tapi dengan syarat arahnya adalah ke kanan positif. Tambah massa sapi yang loncat berapa? 200. Nah, kecepatan sapi loncat min 20 ya, karena arahnya berlawanan. Ya udah tinggal dicari 2000 kali 50, 5 kali 2 10, 10 nolnya ada 6, berarti 1 kali 10 pangkat 6. Pangkat 5 ya. Iya benar, pangkat 5. 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian 1800 kali VT, tulis saja 1800 kali VT tambah 200 dikali negatif 20 berapa? 2 kali 2 itu 4, nolnya ada 3, berarti nanti min 400. Karena yang ingin kita cari adalah VT di sini, maka nanti VT kita sendirikan. Ingat, yang pertama kita kita pindahkan yang mana, penjumlahan ini ya. Negatif 400 pindah ke kanan jadi positif ya. Berarti mana? 1 pangkat 10 pangkat 5 berapa? 100.000 ya berarti ya. Rp100.000 ditambah 100.000 ditambah 400 sama dengan 1800 VT aksen. Karena yang ingin kita cari VT-nya, sehingga VT kita sendirikan. 1800 ini perkalian nih dengan VT. Kalau pindah row jadi pembagian. Berarti 100.000 ditambah 400, 100.000 ditambah 400 kan 100.400 rupiah dibagi 1800 sama dengan VT aksen. VT aksennya sekitar berapa? Ada yang hitung 55,7.
55,7 meter per second. Arahnya kemana? Ingat kalau ini positif berarti arahnya kanan. Sehingga masa kecepatannya si truk setelah sapi ini keluar ternyata bertambah semakin cepat. Gitu. Awalnya kan tadi berapa tuh? 50 meter per second. Setelah sapinya loncat ternyata kecepatannya semakin cepat karena masanya berkurang. Gitu. Paham ya? Semoga paham. Nanti misalkan ada yang belum paham silakan tanya di komen atau bisa langsung kita diskusi di grup WhatsApp. Nomor 7 sekarang. 2 buah bola bowling bergerak dengan arah yang berlawanan. Ada 2 buah bowling. 2 buah bowling. Ini merah, bola merah arahnya ke kanan. Kemudian bola biru. Biru kemana? Biru ke kiri. Di bawah. Bawah aja. Nomor 7. Bola bowling merah arahnya ke kanan. Bola berapa tuh masanya? Massa 48 kg. Bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Kemudian ada bola biru ke kiri. Kita nanti mainin arahnya di pengerjaan aja. Massanya 6 kg, kemudian kecepatannya 8 meter per second. Pada suatu waktu tertentu kedua bola bertabrakan lenting sempurna. Lenting sempurna, ingat, lenting sempurna. Kalau misalnya ada kata-kata lenting sempurna itu biasanya sebuah informasi, tulis aja lenting sempurna di sini. Lenting sempurna. Lalu menyebabkan keduanya bertolak arah dari arah awalnya. Misalkan yang tadi merah ini awalnya kanan, setelah tumbukan bertolak gitu ya, jadi ke kiri. Saya ilustrasiin dulu ya. Ini di tengah-tengah dia tepat bertumbukan, kemudian setelah tumbukan yang bola merahnya ke kiri, yang bola birunya ke kanan. Oke, lanjut ya. Jika kecepatan bola merah menjadi 6 meter per second, kecepatan bola merahnya 6 meter per second, maka berapakah kecepatan bola biru? Ini mah gampang ya, insya Allah ya. Kalau suatu ketika masa salah satu kecepatan ini tidak diketahui, kalian pakai informasi lenting sempurna nanti. Lenting sempurna ya, koefisien restitusi, sorry. Kalau misalkan tidak ada kecepatan setelah tumbukan keduanya, kalian pakai restitusi ya, bahwasannya E itu di sini deh. E itu adalah min delta V aksen per delta V. Gitu. Oke. Oke, setelah itu kita langsung aja cari di sini. Kalau misalkan nanti kita nggak bisa pakai cara kelestarian momentum, kita pakai restitusinya kita pakai. Kita coba dulu. Langsung aja kalau misalkan ditanya ada 2 buah benda kemudian bertabrakan bisa, bertumbukan bisa, atau apalagi tuh. Ya kayak gitulah, bertabrakan atau bertumbukan. Nanti kalian pakai momentum ya, kelestarian momentum. Bahwasannya kelestarian momentum itu sigma P, momentum sebelum tumbukan akan sama dengan sigma P setelah tumbukan. Ada 2 buah benda berarti M merah mm ditambah kecepatan m bukan ditambah, sorry, salah, dikali Vm ditambah mb biru, massa biru dikali kecepatan biru sama dengan massa merah dikali kecepatan merah aksen ditambah massa biru kali kecepatan biru aksen. Massa merah berapa? Gampang nih. Massa merahnya adalah 48 kg. Kecepatan merahnya 40 meter, sudah SI semua. Tambah massa biru 66 kg. Dikali 8, arahnya ingat, arahnya dia ke kiri, berarti negatif 8. Massa merahnya kalau nggak ada kata-kata berubah massa ya udah sebagaimana massa awal, 48 kg
Kecepatannya si bola merah di soal ada ya, kecepatannya 6 meter. 6 meter di soal ada arahnya berlawanan setelah tabrakan. Tulis aja min 6, jangan lupa nih ada negatifnya. Ditambah massa biru dikali kecepatan biru. Aksen. Massa biru berapa tuh? Dapat. Massa birunya 6 kg. Ya udah hitung aja. 48 kali 4, 48 kali 2 itu udah 152 kali 2 berarti 304 ya. Salah. 48 kali 2. 48 kali 2 itu 96. 96 kali 2 192. 48 kali 40 1920 tambah 6 dikali negatif 8 ada negatif 48. 48 kali 6 48 kali negatif 6 berapa? Negatif 288 tambah 6 kali VB aksen ditanyakan. Kemudian lanjut, 1920 dikurangi 48. Kita satuin dulu aja deh ini angkanya. 1920 ditambah negatif 48, negatif 288 pindah ruas jadi plus 288 sama dengan 6 kali VB aksen. Jadi berapa? 1920 tambah 288. 1920 ditambah 288 dikurangin 48 2160. 2160 sama dengan 6 VB. Karena ditanyakan adalah kecepatan bola biru setelah tabrakan, kita sendirikan nih. Jadi 2160 dibagi 6 sama dengan VB aksen. Sehingga VB aksennya berapa? 360 meter per second. Cepat banget berarti. VB aksennya adalah 360 meter per second. Karena dia positif arahnya ke kanan. Oke, terakhir nomor 8. Teori ini ya. Penjual martabak. Oh, ada penjual martabak di sini. Nomor 8. Penjual martabak sedang gabut. Alhamdulillah, karena apa? Produknya habis terjual. Sembari menunggu pesanan terakhir matang, ia melempar adonan martabak yang ada di tangannya ke meja. Iseng dia. Adonan tersebut mengenai adonan yang diam di meja. Setelah tumbukan, kedua adonan menumpuk menjadi satu dan bergerak searah menjauhi penjual. Maka dapat dipastikan besar koefisien restitusinya. Yang ditanyakan koefisien restitusi berapa nih? Ada yang bisa memperkirakan nggak? Saya tunggu deh 5 detik. Kalian jawab berapa koefisien restitusinya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tanpa perlu adanya perhitungan, kalian pastikan di sini saya stabilo hijau dulu. Dia menumpuk menjadi satu. Itu cirinya siapa tuh? Tidak lenting sama sekali ya. Tidak lenting sama sekali tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasannya kalau dia tidak lenting sama sekali atau cirinya adalah bola atau bendanya menjadi satu setelah tumbukan, maka dipastikan E-nya adalah langsung aja E-nya 0. Dapat tuh E-nya 0. Dah beres ini aja. E-nya 0. Oke. Itu kita pembahasan soal kita kali ini. Jika ada yang belum paham nanti silahkan di komen. Kalau misalkan ada waktu nanti saya bahas di video-video selanjutnya. Kemudian apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami dengan mudah ya. Karena ini kita masanya adalah pembelajaran jarak jauh gitu ya. Semoga walaupun kita tidak tatap muka, semoga apa yang saya jelaskan tetap bisa mudah untuk dipahami.
Ingat bahwasannya sumber pembelajaran itu ada banyak, silahkan nanti dicari-cari di internet, di video, di YouTube dan segala macamnya. Untuk materi sudah saya share di grup gitu ya. Nanti untuk masalah penjelasan interaktif secara video bisa kalian cari-cari di YouTube. Kemudian juga soal-soal sudah banyak, nanti misalkan belum paham silakan tanya, atau ada yang mau request soal bisa komen aja di bawah, nanti share linknya atau share jenis soalnya, insya Allah saya bahas selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga teman-teman di sini yang mendengarkan diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu bisa belajar ilmu fisika bersama saya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.